Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat sejuta kisah? Senang sekali kami bisa kembali hadir menjumpai Anda. Tentunya seperti biasa akan menghadirkan kisah-kisah nyata yang menarik, seperti kisah berikut ini yang sudah kami siapkan untuk Anda, berjudul Tragedi hilangnya dua sahabat di Gunung Slamet. Tragedi hilangnya dua sahabat di Gunung Slamet merupakan kisah nyata dari tiga pendaki mahasiswa IKIP Negeri Semarang, Alex, Iqbal, Latif, dan Gagah pribadi. Ketiga sahabat itu mengalami musibah saat pendakian Gunung Slamet pada Januari tahun 1985 hingga menyebabkan dua pendaki, Iqbal dan Gagah, hilang. Jasad Iqbal dan Gagah tidak pernah ditemukan sampai sekarang, dan Alex pun baru berani mengungkapkan tragedi yang dialami dua sahabatnya itu saat ini, lebih dari 30 tahun sesudah kejadian. Alex mengungkapkan kisahnya dalam obrolan malam Jumat alias Om Mamat yang diunggah akun YouTube RCL5 Fajar Aditya. Tragedi hilangnya dua sahabat di Gunung Slamet bagi Alex, Iqbal, Latif, dan Gagah pribadi adalah sosok sahabat yang sudah demikian dekat. Mereka bertiga adalah mahasiswa IKIP Negeri Semarang, di mana Alex dan Iqbal satu jurusan bahasa Inggris, sedangkan Gagah pada jurusan bahasa Indonesia. Ketiganya adalah mahasiswa pecinta alam yang ketika itu memiliki rencana mendaki ke Gunung Slamet. Kala itu, mendaki gunung adalah sebuah petualangan yang langka, sebab pemerintah zaman Orde Baru atau Orba memang tidak membebaskan begitu saja mahasiswa pecinta alam untuk mendaki. Hal itu, kata Alex, berhubungan dengan situasi politik yang masih agak hangat pasca meletusnya G30 SPKI 2 dekade sebelumnya. Dulu semua itu diawasi, ada namanya kantor Sospol. Jika tidak ada rekomendasi surat dari Sospol, biasanya tidak bisa mendaki, jadi kami kucing-kucingan, kata Alex. Adalah dengan bergabung dengan klub pecinta alam resmi milik kampus. Alex mengaku tidak ikut klub pecinta alam resmi kampus karena latihannya yang dinilai tidak representatif. Masa latihannya naik pohon jati pakai tali? Kapan sampai ke puncak gunung kalau seperti itu? Katanya membayangkan apa yang ia pikirkan kala itu. Jadi mereka bertiga adalah pendaki liar. Tantangannya mendaki gunung pada masa itu adalah minimnya sarana informasi tentang pendakian. Berbeda dengan sekarang yang tinggal membuka ponsel, bisa mencari informasi apapun tentang gunung yang ingin didaki. Sekarang tinggal buka HP, sudah ada informasi jalur, simaksi, basecamp. Kalau dulu tidak ada, ujarnya. Untuk mendaki gunung kala itu, pendaki harus membeli peta provinsi. Dilihat petanya gunungnya di mana, lalu cari kota yang paling dekat, baru kita ke sana mencari informasi tentang desa terdekat ke gunung, tuturnya. Pada zaman itu, pendakian juga belum seramai sekarang, sehingga jalur menuju puncak pun masih sangat alami. Biasanya kita mengikuti jalur orang dari kayu atau rumput sampai habis, baru setelah itu kita buat trek ke puncak, katanya. Istilahnya, mendaki gunung kala itu mustahil tanpa peta, tandasnya. Januari 1985, mereka bertiga, Alex, Iqbal, Latif, dan Gagah pribadi memutuskan mendaki ke Gunung Slamet. Mereka mempersiapkan segalanya, dan sebagai pendaki liar, tentunya tanpa ada dukungan finansial apapun dari siapapun. Kecuali mereka memang menyisihkan uang saku dari orang tua untuk dikumpulkan sebagai modal memberi peralatan mendaki gunung. Kemudian 5 Januari 1985, mereka bertiga berangkat ke Dusun Bambangan, Desa Kutabawa, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga. Bambangan adalah jalur pendakian Gunung Slamet yang paling dikenal kala itu. Lagi-lagi, Alex dan dua sahabatnya hanya bermodal peta provinsi dan sedikit informasi dari kawan mereka. Mahasiswa Universitas Jenderal Sudirman atau UNSUD Purwokerto
yang pernah punya pengalaman mendaki Gunung Slamet. Sebelum sampai Bambangan, mereka tiba dulu di Desa Serang, Kecamatan Karangreja. Dari desa itu ketiganya berjalan melintasi Jalan Makadam menuju Dusun Bambangan. Pada saat itu saya tahu kalau Gaga dalam kondisi tidak fit, terlihat dari jalannya yang pelan, tutur Alex. Di sini Alex melihat sikap Iqbal yang begitu solider. Ia terus mendampingi Gaga berjalan menuju Bambangan. Sementara Alex berjalan di depan sembari menyemangati keduanya. Mereka terus berjalan hingga sampai di pos Bambangan. Di sana mereka bertemu dengan sejumlah mahasiswa pecinta alam, Unit Pandu Lingkungan atau UPL Unsud Purwokerto. Mahasiswa UPL Unsud juga akan melakukan pendakian dalam rangka penerimaan calon anggota baru. Saat bertemu, lurah setempat menyarankan agar Alex, Iqbal, dan Gaga mendaki bersama mahasiswa UPL Unsud. Namun ajakan itu kami tolak. Kami memiliki alasan yang kuat untuk tidak bareng mendaki bersama mereka, tuturnya. Sebab ada salah satu anggota UPL Unsud yang sakit demam di posko pendakian. Mahasiswa tersebut dalam perawatan teman-temannya, dan UPL baru akan mendaki setelah ia sembuh. Bareng dengan UPL, kami dihadapkan dengan ketidakpastian di mana akan berdampak panjang pada pendakian di masa itu, katanya. Menunda pendakian katanya sama halnya dengan memperbesar pengeluaran. Padahal uang yang mereka siapkan untuk mendaki ke Gunung Slamet hanya cukup untuk pendakian tektok saja, alias langsungan, tidak berlama-lama di gunung itu. Kalau menunda, sama saja kelaparan kami, jerih payah kami mengumpulkan uang selama ini sia-sia. Jadi tidak ada jalan lain, kami harus maju, berangkat mendaki tidak bareng UPL Unsud, terangnya. Pendakian pun dimulai waktunya selepas Isya. Kondisi jalur pendakian Gunung Slamet pada tahun 1985 jauh berbeda dengan sekarang. Suasana kala itu masih sangat sepi, treknya juga masih sangat alami karena jarang terjamah pendaki. Berbeda dengan kondisi gunung sekarang, di mana Gunung Slamet termasuk tempat yang populer untuk didaki. Mengapa? Karena Gunung Slamet merupakan gunung tertinggi di Jawa Tengah dengan ketinggian 3.432 meter di atas permukaan laut atau MDPL. Gunung tertinggi nomor 2 di Pulau Jawa setelah Gunung Semeru di Jawa Timur yang setinggi 3.676 MDPL. Trek Gunung Slamet sekarang juga sudah demikian familiar di kalangan pendaki. Saat ini terdapat 9 pos pendakian yang harus dilalui pendaki Gunung Slamet apabila mendaki di jalur Bambangan Purbalingga. Berbeda sekali dengan zaman saya dulu, pos pendakian sangat sedikit, kata Alex, mengenang pendakiannya ke Gunung Slamet pada tahun 1985. Kala itu katanya dari basecamp Bambangan, pendaki akan terus menanjak dan baru sampai di pos 1. Pos 1 yang dimaksud ketika itu adalah Samarantu. Pos 1 saat itu, Samarantu jadi jauh sekali ya, tidak seperti sekarang, ujarnya. Samarantu adalah pos yang dikenal kalangan pendaki sebagai tempat yang wingit. Bahkan dikutip dari magmagama.ft.ugm.ac.id, penduduk lokal menyarankan pendaki untuk tidak membuka kemah di pos tersebut. Apa yang dilihat Alex di pos 1 Samarantu? Alex, Iqbal, Latif, dan Gaga pribadi tetap berangkat mendaki dari basecamp Bambangan. Rombongan UPL Unsud mereka tinggalkan. Bertiga menembus malam di tengah hutan dalam cuaca gerimis di lereng timur Gunung Slamet. Alex berjalan di depan, sedangkan Iqbal dan Gaga berada di belakang. Namun, minimnya informasi tentang Gunung Slamet membuat Alex dan dua sahabatnya salah perkiraan. Mereka mulai berjalan sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat dan pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Mereka belum sampai ke pos Samarantu.
Ditambah lagi kekurangan ketiganya adalah tidak membawa alat komunikasi berupa HT. Sayangnya saat itu kami tidak memiliki HT, jadi untuk komunikasi hanya dengan mulut, kata Alex. Mereka saling berteriak memberitahukan keberadaannya. Misalnya saya berteriak, "Iqbal, Gigi, saya sudah sampai di terowongan nih. Kalian sudah sampai mana?" ujar Alex. Terowongan? Oh, ada yang belum dijelaskan. Terowongan yang dimaksud Alex adalah vegetasi yang menutup hampir seluruh jalur pendakian. Titik terowongan itu, kata Alex, berada sebelum pos Samarantu. Adanya vegetasi itu membuat pendaki harus merangkak untuk menembusnya. Nah, kalau di awal ketika kami berangkat, cuacanya gerimis. Di tengah perjalanan tiba-tiba berubah menjadi cerah, bulan bersinar penuh, katanya. Kondisi itu, kata Alex, dimanfaatkan untuk menghemat baterai. Tidak perlu pakai senter, cukup mengandalkan cahaya bulan. Jalurnya sudah kelihatan, katanya. Kemudian setelah merangkak beberapa saat, Alex berhasil menembus terowongan yang ia sebut mirip jalur celeng atau babi hutan itu. Begitu keluar terowongan, di depan saya ada 2 bangunan tembok. Itu baru atapnya seng. Sinar bulan benar-benar menerangi bangunan itu dengan jelas, katanya. Sengnya berkilat memantulkan cahaya bulan, tambahnya. Satu bangunan itu membujur dan lainnya melintang. Mungkin jika dilihat dari atas seperti huruf T. Bangunan itu, kata Alex, lebih mirip cungkup makam. Tapi ini buntu, hanya tembok, tidak ada jendela atau pintu. Dan ketika itu, saya tidak berpikir apapun. Saya kira itu Samarantu, terangnya. Iqbal, Gigi, aku sampai nih. Posnya 2. Tapi kayaknya baru deh. Saya kembali teriak mengabari keduanya saat itu, sekitar pukul 23:30, ujarnya. Iqbal, kata Alex menjawab teriakan itu. Ya sudah, kamu duluan, kata Iqbal. Namun disitulah keanehan dialami Alex, bahkan ia merasa ditelanjangi di sana. Hal itu terjadi ketika Alex mengetes senter untuk menyinari bangunan itu. Begitu saya nyalakan, bangunan itu hilang, lenyap, tidak berbekas. Saya bengong, tidak percaya, ucapnya. Sampai keduanya menyusul, mereka juga bingung, katanya ada pos. Kok nyatanya tidak ada? Saya merasa terpukul, tambahnya. Alex adalah pawang ular. Ia juga terbiasa dengan hal-hal gaib. Namun dengan fenomena yang ia hadapi dalam pendakian Gunung Slamet, ia merasa gentar. Ibaratnya mereka mau katakan, lo bisa jadi pawang ular, lo berkali-kali lihat hantu, tapi di sini lo tidak ada apa-apanya. Saya merasa gentar di pendakian gunung ke-13 itu, paparnya. Alex pun berdebat dengan Iqbal dan Gigi. Keduanya menganggapnya itu halusinasi saja. Mereka pun memutuskan beristirahat sejenak di lokasi bangunan gaib yang lenyap begitu saja itu. Istirahat diselingi perdebatan sengit. Soal cungkup gaib itu terjadi antara Alex, Iqbal, dan Gagah. Keduanya menganggap Alex berhalusinasi, sedangkan Alex tidak terima karena ia merasa yang paling sehat. Seharusnya kalian yang badannya tidak fit, kok malah saya yang berhalusinasi, kata Alex. Di tengah waktu istirahat, akhirnya rombongan dari UPL Unsut menyusul. Jumlahnya ada 7 orang. Iqbal dan Gagah yang masih penasaran lantas mencoba bertanya kepada mereka. Mas, Samarantunya masih jauh, kata Alex menirukan Iqbal. Mahasiswa UPL Unsut itu menjawab jika tempat mereka istirahat sudah masuk wilayah Samarantu. Tapi untuk pos 1 Samarantu masih harus jalan lagi, tapi tidak begitu jauh. Tinggal jalan sebentar lagi, nanti kami tunggu di pos, ucap Alex menirukan mahasiswa Unsut. Ketiganya masih istirahat hingga Alex memutuskan mereka melanjutkan perjalanan menuju pos Samarantu sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat. Tapi baru berapa langkah, ketiganya kembali bertemu dengan rombongan mahasiswa UPL Unsut.
ternyata ada satu perempuan anggota UPL Unsud yang mengalami kram perut. Perempuan itu adalah mahasiswa yang sakit di base camp rombongan, ucap Alex. Mahasiswa UPL Unsud menunda pendakian sembari menangani gadis yang sakit itu. Sebab apabila tidak ditangani dengan benar kram perut, kata Alex, bisa memicu terjadinya hipotermia yang dapat membahayakan nyawa pendaki. Mereka pun mempersilahkan rombongan Alex untuk melanjutkan perjalanan menuju Samarantu dan Pelawangan. Pelawangan adalah pos terakhir pendakian dan merupakan batas vegetasi di bawah puncak. Mereka bilang kalau anak itu sembuh akan melanjutkan perjalanan dan bertemu di puncak. Tapi kalau tidak, mahasiswa UPL akan turun, tutur Alex. Alex, Iqbal, dan Gagah pun sampai di Pelawangan sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat. Mereka kemudian istirahat dan menjalankan sholat subuh dan bersiap melanjutkan perjalanan ke puncak. Saat di Pelawangan itu, Alex bercerita, ada sebuah momen yang tidak bisa ia lupakan. Momen itu begitu membekas dalam benak Alex. Apa itu? Pagi itu, setelah sholat subuh, Alex mendapati sebuah momen yang benar-benar membekas dalam benaknya. Sebuah momen yang benar-benar membuat perih ketika Alex mengingatnya. Ini tentang persaingan, tapi juga kebesaran hati seorang sahabat Iqbal. Alex bercerita jika ia dan Iqbal, Latif, terlibat dalam cinta segitiga, memperebutkan hati seorang gadis. Gadis itu asal Purworejo, teman sekelas, juga satu jurusan di pendidikan bahasa Inggris IKIP Negeri Semarang. Suatu ketika, Alex menyatakan cintanya kepada gadis itu dan mendapat jawaban jika ia diterima menjadi pacarnya. Namun, ketika itu adalah masanya liburan, sehingga Alex dan Iqbal jarang bertemu. Tidak berselang lama, Iqbal pun menyatakan cintanya kepada gadis itu. Nah, keputusannya menurut saya salah. Gadis itu seperti tidak tegas. Dia justru menangis mendengar Iqbal menyatakan cinta, tutur Alex. Celakanya, Iqbal menafsirkan tangisan itu sebagai tanda bahwa sang gadis menerima cintanya. Iqbal tidak tahu kalau Alex sudah lebih dulu menyatakan cinta dan diterima gadis itu. Dan sang gadis pun tidak bercerita tentang Alex, malah justru menangis, sehingga ditafsirkan beda oleh Iqbal. Alex tahu karena ketika mereka bertemu, Iqbal mengaku jika dirinya sudah tidak jomblo lagi. Pelawangan, bawah puncak Gunung Slamet, jalur Bambangan. Selepas subuh matahari mulai merayap tinggi, Iqbal pamit hendak memetik bunga edelweiss. Kisah cinta segitiga antara mereka menjadikan Alex paham benar untuk siapa bunga itu akan Iqbal berikan. Kamu tahu tidak, setiap saya jatuh cinta dengan seseorang, pasti kamu mendahului termasuk yang sekarang ini, kata Iqbal ketika itu. Kalimat itu menimbulkan rasa bersalah dalam diri Alex, sampai ia menanyakan apa yang diharapkan Iqbal. Apa saya tidak jadi saja dengan dia, kata Alex. Tapi jawaban Iqbal justru berbeda. Sama sekali tidak Alex sangka. Oh tidak, saya ingin kamu sungguh-sungguh dengan wanita ini, jawab Iqbal. Saya ke Gunung Slamet ini memetik bunga edelweiss, pertama dan terakhir untuk diserahkan pada gadis itu. Iqbal juga mengajak Alex untuk datang ke rumah gadis itu di Purworejo, menyerahkan bunganya sekaligus meminta maaf. Mendengar itu perasaan saya semakin tidak karu-karuan, ujar Alex. Bunga edelweiss terakhir yang tidak bisa Iqbal berikan kepada gadis pujaannya. Perjalanan Alex, Iqbal, dan Gagah menuju puncak Gunung Slamet dimulai. Dalam kenangan Alex, puncak Slamet di jalur Bambangan ketika itu pun terlihat jelas jika jarang pendaki menaikinya. Namun, di jalur menuju puncak yang didominasi dengan batuan besar sudah diberi penanda. Tanda itu berupa lingkaran berwarna putih yang digambar pada bebatuan. Itu adalah tanda yang harus diikuti pendaki untuk sampai puncak. Asumsi saya, dibuat oleh mahasiswa UPL Unsud, ungkap Alex. Ketiganya mengikuti tanda dan berhasil mencapai puncak sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat. Adapun kondisi di puncak, kata Alex, dinginnya minta ampun. Berdiri di puncak tidak boleh diam, harus menggerakkan badan,
Kalau tidak, dingin akan merayap dari kaki ke atas, dan kaki rasanya seperti kram, ucap Alex. Bahkan untuk makan pun kesulitan, karena mulut susah membuka dan mengatuk. Kalau makan, mulut dibuka dengan bantuan tangan, makanya dimasukkan dan digatupkan lagi oleh dua tangan, terus seperti itu. Susah memang, tapi dalam pikiran ketiganya, mereka harus makan untuk menjaga keadaan tetap hangat. Apalagi sebelum berangkat, mereka diberitahu Lurah Bambangan jika ada mahasiswa UPL Unsud bernama Hartoyo yang tewas terkena hipotermia di puncak. Hartoyo ini pendaki tunggal yang naik ke Slamet seminggu sebelum kami mendaki, tuturnya. Jadi adanya informasi itu membuat Alex dan dua sahabatnya berpikir mereka harus secepatnya mengeksplorasi puncak, kemudian kembali ke Pelawangan. Tapi ekspektasi mereka seketika berubah ketika kabut yang sangat tebal tiba-tiba turun menyelimuti puncak Slamet. Seumur hidup itu adalah kabut paling tebal yang pernah saya lihat, ucapnya. Alex mencoba menyalakan senter besar dengan baterai 6 atau 8, tapi sinarnya seperti menabrak tembok berwarna putih. Sorot senter kelihatan ada lingkaran sinarnya, tapi tidak tembus. Jarak pandang kala itu, kata ujar Alex, hanya sekitar 2 meter saja. Itulah awal sebuah petaka. Kabut yang sangat tebal itu menggentarkan mereka. Sebuah dilema antara nekat turun atau menunggu di puncak sampai kabut menghilang. Ketiganya memutuskan menunggu sampai seluruh stok parafin padat yang mereka bawa habis dibakar untuk menghangatkan tubuh. Tapi kabut pekat itu tidak kunjung menghilang. Setelah parafin padat habis, mau tidak mau kami harus turun, kata Alex. Mereka perlahan menyusuri batuan lepas, berupa karang tajam, berwarna coklat kehitaman, yang jika tidak hati-hati berpijak, akan longsor, membawa tubuh mereka semakin terperosok ke pekatnya kabut. Terseok mereka melangkah, dan nestapa pun terjadi ketika Iqbal salah memijak batu. Karena pandangannya yang terbatas akibat kabut, Iqbal terperosok, tangannya mencoba menahan tubuh. Dan yang terjadi, Iqbal pakai sarung tangan tapi tetap tembus oleh tajamnya karang, dan telapak tangannya luka memanjang seperti kena pisau tapi putih. Tidak ada darah mengalir, terang Alex. Setelah merawat Iqbal, mereka melanjutkan perjalanan turun hingga batas vegetasi, tapi ketiganya tersesat, tidak sampai di Pelawangan, pos terakhir mereka sebelum naik ke puncak. Perasaan saya, kami berjalan terlalu ke kanan, sedangkan Iqbal bilang terlalu kiri, sehingga kami berdebat, ujar Alex. Lalu, di batas vegetasi itu, di ketinggian kurang lebih 3000 meter di atas permukaan laut, Alex mengambil keputusan. Iqbal dan Gagah masing-masing jalan ke kanan dan ke kiri selama 15 menit, mencari Pelawangan, lalu kembali lagi ke posisi saya. Tapi setelah masing-masing berjalan 15 menit, mereka tidak menemukan Pelawangan. Mereka hanya mendapati di sisi kanan ada jurang, begitu juga sebelah kiri. Pelawangan entah berada di sisi mana, mereka tampaknya sudah tersesat demikian jauhnya. Mereka pun berembuk dan kembali membuat keputusan yang akhirnya mengubah nasib mereka. Bagaimanapun, kami harus turun, maka keputusannya, oke, kita terabas hutan, tegas Alex. Ketiganya memutuskan untuk menerabas hutan di bawah puncak Gunung Slamet. Tanpa bekal yang cukup dan peralatan memadai, bertahan di puncak pun adalah langkah yang sia-sia. Tidak ada peralatan survival, tidak ada pisau, tali dan korek api, juga yang korek batang, kata Alex, mengenang masa lalunya. Niatnya mau tektokan saja, jadi yang ada di tas hanya pakaian, kamera dan bekal logistik saja, tambahnya. Mereka memang tidak membawa perlengkapan yang cukup, karena memang niatnya tidak berlama-lama di Gunung Slamet. Tapi takdir mengatakan lain, mereka tersesat. Artinya harus bertahan hidup dengan segala keterbatasan yang dimiliki.
Sebelum nekat menerobos hutan, Alex mengabsen logistik yang masih tersisa. Hanya ada beberapa butir kentang rebus dan air. Bekal kami dari bawah memang kentang rebus, ujarnya. Bekal Gagah ternyata sudah habis. Maklum, sejak perjalanan naik, kondisinya kurang fit, sehingga membutuhkan banyak asupan. Iqbal, sahabat yang solider, memberikan setengah kentang rebusnya untuk Gagah, sehingga bekalnya tinggal separuh. Sementara bekal Alex sebagian sudah dimakan sepanjang pendakian. Namun, akhirnya karena kondisi Gagah yang tidak baik-baik saja, Alex memutuskan seluruh bekalnya diberikan kepadanya tanpa kentang rebus. Tidak masalah bagi Alex, karena ia pernah belajar ilmu survival. Alex bertekad akan beradaptasi dengan alam dan memakan apapun yang ditemukan yang dapat dimakan. Iqbal pun demikian. Ia yang aktif di kegiatan pramuka di kampus juga tidak asing dengan ilmu survival. Hanya Gagah yang memang tidak bisa. Tubuhnya seakan menolak benda asing apapun yang masuk, termasuk tumbuhan yang ditemukan di alam yang dapat langsung dimakan. Setiap kali diajari survival, tubuhnya menolak. Gagah pasti muntah, ujar Alex. Maka sebagian bekal Iqbal dan seluruh bekal Alex diberikan kepada Gagah demi dia bisa bertahan hidup menghadapi kerasnya alam di ketinggian lebih dari 3000 meter di atas permukaan laut. Sudahlah, kentang rebus terakhir itu untuk Iqbal. Saya akan beradaptasi dengan yang ada di hutan, tegas Alex. Hari pertama tersesat, Alex, Iqbal, dan Gagah berusaha menerabas hutan di ketinggian sekitar 3000 meter di atas permukaan laut. Dugaan Alex, mereka di ketinggian itu berdasarkan vegetasinya, yakni tanaman cantigi gunung dan rumput. Mereka hanya bertiga, tidak ada yang lain. Mereka berasumsi, jika pendaki dari UPL Unsud batal naik sampai ke Pelawangan, memilih kembali ke base camp Bambangan. Dasar asumsi kami, mereka mengatakan jika temannya sehat akan naik, dan jika tidak akan turun. Kesimpulan kami, mahasiswa UPL Unsud memutuskan untuk pulang, kata Alex. Mereka melanjutkan perjalanannya menerobos belantara cantigi dan rerumputan. Medannya pun tak kalah berat jika disandingkan dengan batuan lepas di puncak. Terdapat ceruk-ceruk dalam yang tertutup rumput. Ada semacam lubang seperti sumur, tapi tertutup rumput, ucapnya. Alex yang berjalan di depan dan tidak paham medan terperosok ke salah satu lubang. Iqbal yang berjalan mengikuti berteriak memanggil nama Alex. Tapi tidak hanya berteriak, Iqbal tanpa pikir panjang melompat menyusul Alex masuk ke dalam lubang. Di dalam lubang, Alex terduduk sambil meraba beberapa bagian tubuhnya yang mungkin luka. Kaget mendengar teriakan Iqbal. Alex lebih kaget lagi ketika tiba-tiba benda keras yang ternyata kepala kerbau membentur kepalanya. Kepalanya terantuk bagian belakang kepala saya, ucapnya. Iqbal, pemuda dengan kacamata minus yang cukup tebal, bagian wajahnya membentur kepala Alex. Kacamatanya hancur. Tidak hancur saja, beberapa serpihan kaca menancap di mata Iqbal. Saya yang harus mencabut pecahan kaca itu, ujarnya. Alex pun merasa geram. Bagaimana mungkin mahasiswa dengan pengetahuan survival yang cukup semacam Iqbal bisa bertindak gegabah seperti itu? Melompat dari atas tebing tanpa memperhatikan keselamatan diri. Setelah saya cabut, saya cari beberapa tanaman yang bisa dikunyah dan ditutupkan pada lukanya, tutur Alex. Menghela nafas dalam. Gagah di atas ceruk membuat tali darurat dari akar pohon yang ditemukan di sekitarnya, lalu menolong Iqbal dan Alex. Setelah keluar lubang, ketiganya melanjutkan perjalanan. Kali ini mereka lebih berhati-hati. Menjelang petang, masih di belantara cantigi gunung,
mereka membuat bivouac. Malam pertama tersesat dengan bekal yang semakin menipis. Mereka bermalam di belantara bawah puncak Slamet, lebih dari 3.000 meter dari permukaan laut. Tanpa peralatan dan logistik yang memadai, Alex, Iqbal, dan Gagah menerobos belantara di bawah puncak Gunung Slamet. Mereka sangat tertekan, bukan hanya karena Iqbal yang terluka dan Gagah yang sakit, tapi karena hutan yang begitu rapat, tidak bisa ditembus manusia tanpa peralatan. Kami tidak bawa golok, tali, dan korek api juga ala kadarnya, ungkap Alex. Untuk menembus kerapatan hutan, mereka melata di bawah rimbunan seperti ular menuruni bukit. Tapi ternyata mereka hanya kembali ke titik asal penerabasan. Mengapa Alex tahu? Soalnya saya nemu puntung rokok dan itu memang bekas saya. Seharian kami begitu, berputar-putar terus, tuturnya. Alex sempat berpikir, apakah akar mimang penyebab mereka hanya berputar-putar di situ? Akar mimang yaitu akar gaib yang dipercaya akan membuat orang yang menginjaknya akan disesatkan atau hanya berputar-putar di lokasi itu. Apa karena akar mimang? Tapi kok sepertinya saya merasa tidak menginjak apa-apa, terangnya. Akan tetapi, Alex juga memikirkan kemungkinan lain bahwa penyebab mereka berputar-putar di lokasi itu karena mereka salah orientasi. Ada kemungkinan jika dalam bayangan mereka sedang merayap menuruni bukit, padahal sebenarnya datar atau bahkan menanjak. Lantas, jika ada pertanyaan, mengapa tidak kembali ke puncak? Alex punya jawabannya. Menunggu kabut hilang, yang jelas tidak mungkin dengan sisa logistik dan kondisi fisik kami yang sudah buruk. Harus kembali ke puncak dengan suhu sedingin itu, tegasnya. Untuk makan di sana saja susah, apalagi badan harus terus-menerus digerakkan. Jadi tidak ada jalan lain, kami harus turun, tambahnya. Nah, setelah hanya berputar-putar, akhirnya Alex dan dua sahabatnya memutuskan berhenti. Mereka pun kembali menginap di belantara. Mereka membangun bivak. Mereka bermalam di tengah belantara dengan bivak ala kadarnya, dan tentunya perbekalan yang semakin menipis. Beruntung malam itu cuaca begitu cerah, bulan bersinar dengan tenang. Alex malam itu keluar bivak, mencari tempat untuk buang air kecil, sekaligus memantau situasi. Ia mencari tempat terbaik untuk mengamati situasi Gunung Slamet. Alex menemukannya dari tempatnya berdiri. Ia dapat melihat gemerlap lampu pemukiman di kaki gunung. Dalam kondisi langit cerah itu, kontur lereng Gunung Slamet juga terlihat jelas. Punggungan bukit, lembah, sungai, semua kelihatan di bawah temaram sinar bulan, ungkapnya. Sungai, Alex berpikir tentang sungai. Tidak mungkin namanya air, itu akan mengalir ke atas. Pasti turun ke bawah menuju peradaban. Malam itu saya berpikir bahwa besok kita melanjutkan perjalanan dengan susur sungai, ucapnya. Sebenarnya ini sebuah keputusan yang salah, dan jika terseret di gunung, jangan pernah susur sungai, ungkapnya. Alex menjelaskan, sungai di gunung sangat berbeda dengan di lembah. Sungai di gunung itu mengalir miring sebentar, lalu air terjun atau jurang, dengan bebatuan di sana, tuturnya. Meskipun aliran air di sungai gunung tidak selalu deras, namun batuannya sangat licin. Kondisi lembab dan dinginnya suhu di gunung menyebabkan lumut tumbuh subur menyelimuti batu. Hal yang tidak saya pikirkan, ucapnya. Ketika berembuk dengan Iqbal dan Gagah soal rencana susur sungai, mereka setuju. Sehingga kami melakukan pada pagi harinya, terangnya. Tersesat hari kelima di Gunung Slamet, ketiganya mulai berjalan menuruni lembah menuju sungai. Alex berjalan di depan, belakangnya ada Iqbal dan Gagah paling belakang. Mereka harus melewati medan sangat ekstrim yang seharusnya memang bukan jalurnya manusia.
karena situasi mengharuskan kami melompat untuk turun ke lembah. Mengapa? Karena dengan melompat, kita bisa mengarahkan tubuh ke pepohonan atau semak yang bisa menahan gravitasi, terangnya. Padahal kata Alex, mereka belum sampai ke hutan Gunung Slamet yang paling lebat. Kami masih di hutan yang sebenarnya belum begitu rapat. Karena kalau sudah sampai di hutan tropis khas Gunung Slamet, akan lebih sulit lagi ditembus tanpa peralatan, ujarnya. Sampai akhirnya mereka berhasil menjangkau lembah sebuah sungai yang belakangan diketahui Alex bernama Sungai Lemberang. Mereka mulai menyusuri dan batuannya dengan jelas terlihat berwarna hijau, tanda penuh lumut dan tentunya licin. Air Sungai Lemberang mengalir kecil di tengah blok batuan yang memanjang itu, dan tidak jauh dari mereka berdiri ada air terjun dan pastinya jurang. Alex meminta dua sahabatnya untuk berhenti mengamati lingkungan, mencari jalan agar tidak sampai terpeleset dan masuk jurang. Tapi Iqbal, ia tiba-tiba mempertanyakan seperti apa licinnya batuan dan ia ingin mencoba, tutur Alex. Iqbal melangkah ke sebelah Alex dan tiba-tiba kakinya yang menginjak bagian batu licin itu terpeleset. Iqbal jatuh ke atas batu dan kata Alex, badannya meliuk-liuk mengikuti alur batu, lalu jatuh ke dalam jurang tanpa suara apapun. Mereka berdua teriak sekencang-kencangnya memanggil nama Iqbal. Tidak ada sautan. Iqbal sepertinya langsung pingsan begitu terpeleset, dan badannya terjerembab ke batuan licin itu. Entah bagaimana nasib Iqbal saat itu. Yang ada dalam pikiran Alex dan Gagah adalah secepatnya menuruni jurang mencari Iqbal dan berharap sahabat mereka itu masih selamat. Iqbal terpeleset dan jatuh ke dalam jurang sunyi tanpa suara. Hanya Alex dan Gagah yang berteriak memanggil namanya, tapi tetap tanpa sautan. Keduanya bergegas mencari jalur untuk bisa menuruni jurang Sungai Lemberang. Keduanya mencoba menuruni tebing terjal hingga akhirnya berhasil sampai ke dasar jurang. Mereka mencari tubuh Iqbal, ketemu dalam kondisi pingsan. Alex dan Gagah mencoba membangunkan Iqbal, menggerakkan tubuhnya, mengusapkan air di wajahnya, dan akhirnya terbangun. Iqbal meringis menahan sakit, dan ketika ditanya apa yang sakit, dia mengatakan, semua bagian tubuhnya tidak bisa digerakkan. Kesimpulan saya, Iqbal mengalami patah tulang punggung setelah jatuh dari jurang yang cukup tinggi, tuturnya. Alex meyakini kondisi Iqbal sudah tidak lagi memungkinkan untuk turun ke kaki gunung mencari pertolongan. Melihat kondisi Iqbal, ini hanya soal waktu saja, kata Alex. Mereka tidak mungkin melanjutkan perjalanan turun bersama-sama lagi, dan harus ada satu mencari bantuan, lainnya bertahan merawat Iqbal. Apalagi kata Alex, sejak Iqbal kecelakaan terperosok lubang, mereka bertiga diikuti seekor anjing hutan. Kami diikuti anjing hutan pada jarak tertentu. Entah itu karena darah Iqbal atau apa, katanya. Tapi anjing itu tidak selalu kelihatan, dan kata Alex, anjing hutan atau serigala pasti akan menyerang target yang lemah. Maka keduanya berpikir Iqbal dalam kondisinya sekarang adalah sasaran bagi anjing hutan seukuran kambing itu. Maka Iqbal tidak mungkin ditinggal sendirian. Terjadilah perdebatan antara Alex dan Iqbal. Siapa yang akan turun mencari bantuan dan bertahan merawat Iqbal? Setelah Iqbal aktif terjatuh ke jurang dan tidak bisa melanjutkan perjalanan, artinya ada yang harus tinggal dan lainnya turun mencari bantuan. Alex dan Gagah berdebat siapa yang harus menunggu dan siapa yang turun mencari bantuan. Perdebatan terjadi karena Gagah memiliki pemikiran yang aneh. Gagah punya pemikiran jika selamat ia selamat bertiga, jika mati ia mati bersama, ungkap Alex. Gagah punya pemikiran tersebut diperkirakan setelah mendengar kata-kata Alex jauh hari sebelum pendakian ke Gunung Slamet.
Dulu saya pernah bilang, mendaki gunung itu seperti orang tanda tangan kontrak mati, tuturnya. Pernyataan itu yang sekarang dibalik dan disampaikan Gagah kepada Alex. Saat itu Gagah bilang, kalau kamu selalu berkata, naik gunung itu teken kontrak mati, mengapa kamu takut? Kata Alex menirukan Gagah. Dalam situasi yang dihadapi kala itu, menyerah begitu saja, sama hanya mati konyol karena Alex dan Gagah masih memiliki tenaga untuk berusaha bertahan hidup serta mencari bantuan. Tidak masuk di akal saya, kalau tidak ada sebab apapun, bagi saya itu bunuh diri, kecuali kondisinya sudah tidak bisa apa-apa, ungkapnya. Selama manusia bisa berusaha, dia harus berusaha, tegasnya. Keduanya terus berdebat hingga Alex mengambil keputusan, dia yang turun mencari bantuan, dengan catatan Gagah mau memakan apapun yang ada di alam selama ia menunggu Iqbal. Mengapa demikian? Karena sejak hari kedua tersesat, bekal kentang rebus habis dan Gagah tidak makan apapun, hingga Iqbal terjatuh pada hari kelima, terangnya. Namun kemudian Gagah menolak, justru ia menawarkan diri turun mencari bantuan. Dia juga memberi catatan, jika di bawah menemukan jurang yang tidak bisa dituruni, atau kemampuannya habis, Gagah akan kembali ke tempat saya dan Iqbal, lalu kita menunggu kematian bersama, kata Alex. Alex pun mengiyakan, ia tahu bahwa menunggu juga pilihan sulit, karena selain merawat Iqbal, juga harus melindungi diri anjing hutan yang sewaktu-waktu bisa menyerang. Sebelum Gagah pergi, tubuh Iqbal dipindah ke tepi sungai, dan kami membuat bivak, ucapnya. Alex menunggu Iqbal yang kondisinya semakin memburuk. Ia menunggu selama 4 hari, dan bantuan tidak kunjung datang. Iqbal Latif pun meninggal dunia. Demikian sahabat sejuta kisah. Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan kembali nantikan kisah-kisah nyata terbaru dari kami setiap harinya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.